Jumpa lagi di Kapten Anime. Sangat Nika berevolusi. Teknik combo elemen api dan petir yang sangat dahsyat. Apa kabar nakama Kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Lagi-lagi Luffy memperlihatkan kemampuan mengerikan dari mode Gear 5 Sangat Nika miliknya. Di halaman akhir pada chapter yang lalu kita dikejutkan oleh Luffy yang mampu menjadikan petir sebagai pedang untuk menyerang Kaido. Hal ini tentunya dapat menambah sebuah fakta lagi bahwa mode Sangat Nika milik Luffy mampu mengendalikan sebuah petir. Dan dengan demikian Luffy bisa dikatakan terlihat layaknya seorang dewa petir. Dengan kemampuan baru dari Sangat Nika Luffy yang bagaikan seorang dewa petir, akankah Kaido mampu bertahan menghadapi serangan dahsyat yang akan dilancarkan oleh mode Dewa Nika ini? Sesuai dengan informasi yang tertulis pada akhir halaman di chapter yang lalu, bahwa untuk minggu ini Mang One Piece akan libur dan chapter berikutnya baru akan rilis pada minggu mendatang. Namun untuk isi cerita di chapter berikutnya tentunya akan memberikan sebuah kejutan baru dan kejadian yang lebih menarik lagi, khususnya untuk pertarungan antara Luffy melawan Kaido. Nah, maka dari itu, mari semua duduk yang rapi, masukkan tangan ke dalam celana agar si Uco enggak lari kemana-mana. Karena Abang Kapten akan mengentrit-entritkan sedikit bocoran dan juga prediksi untuk Mang One Piece chapter 1047 yang akan rilis pada minggu mendatang. Sebagian besar isi halaman di chapter 1047 kali ini sepertinya akan lebih membahas tentang pertarungan tokoh utama di Arts Wano ini, yaitu pertarungan antara Luffy, sang Sangat Nika, melawan Kaido, si Raja Hewan Buas. Namun sebelum itu, cerita akan sedikit memperlihatkan kondisi setiap ruangan yang ada di dalam kastil Onigashima setelah sebelumnya dipenuhi oleh air yang dientrit-entritkan oleh Raizo dan Oom Jinbe. Semua anggota aliansi yang sebelumnya sedang terjebak oleh api yang membakar tempat mereka, kini sudah bernafas lega, karena api yang akan membakar mereka kini sudah padam. Dan dengan demikian, rencana Raizo yang sudah dibantu oleh Om Jinbe untuk memadamkan api di seluruh kastil berjalan dengan sukses. Namun, masih ada masalah lain yang sedang menunggu anggota aliansi saat ini. Dan bahkan masalah tersebut lebih besar dari sekedar memadamkan api di seluruh kastil, yaitu Pulau Onigashima yang akan segera jatuh. Cerita menuju ke Yamato dan Momono Mesum. Yamato sedang memaksa Momo membuat awan api untuk menopang Pulau Onigashima agar tidak jatuh. Namun Momo menolak dan mengatakan bahwa dia tidak mampu membuat awan api sebesar milik Kaido karena dia tidak memiliki kekuatan yang cukup besar untuk itu. Yamato pun naik ke atas kepala Momo. Lalu mereka terbang ke bagian bawah pulau untuk berusaha menarik kembali Pulau Onigashima agar tidak jatuh menimpa ibu kota bunga. Namun tiba-tiba Pulau Onigashima berguncang seakan-akan mau jatuh. Yamato dan Momo pun terkejut dan menjadi semakin khawatir dengan situasi ini. Kemudian pada halaman berikutnya kita akan melihat kelanjutan pertarungan di atap kubah tengkorak. Di sana ada Luffy yang sedang terbang di awan dengan petir besar di tangannya yang telah siap untuk dihantamkan kepada Kaido. Di sisi lain, Kaido pun terlihat tersenyum melihat Luffy dengan sebuah petir di tangannya. Senyum Kaido ini menandakan bahwa dia sudah siap menerima petir dari sang Dewa Nika itu. Luffy pun kemudian menyerang dan menancapkan petir tersebut ke tubuh Kaido. Suara gemuruh pun terdengar di seluruh Pulau Onigashima. Sambaran petir yang sangat kuat mengenai tubuh Kaido. Dia pun terlihat kesakitan dan tersungkur di tanah. Wow, sungguh sebuah teknik yang mengerikan dari Luffy. Seperti yang telah kita lihat di chapter kemarin, serangan Luffy ternyata mampu membuat apapun yang dia sentuh berubah menjadi sifat karet seperti tubuhnya. Hal ini tentunya berkat kemampuan awakening dari buah iblis Hito no Mi model Nika. Kemampuan ini sangat menguntungkan bagi Luffy. Pasalnya, hanya dengan menyentuh saja Luffy bisa mengubah tubuh Kaido yang sangat keras itu menjadi elastis seperti karet. Sehingga Luffy dapat dengan mudah menembus pertahanan tubuh Kaido dan memberikan efek kerusakan 2 kali lipat dari serangan-serangan sebelumnya.
Bukan cuma itu saja, hal ini juga berlaku pada petir yang dipegang oleh Luffy. Dia merubah petir itu menjadi karet dan menggunakannya untuk menyerang Kaido. Namun bukan cuma kali ini saja kita melihat Luffy menggunakan petir saat bertarung. Dalam mode Gear 3, Luffy juga pernah memperkuat serangannya menggunakan petir dengan teknik yang bernama Thor Elephanto Gun. Lalu setelah terkena serangan petir dari mode Sun God Nika milik Luffy, Kaido ternyata masih mampu bangkit kembali. Sambaran petir yang sangat kuat tadi masih belum cukup untuk membuat Kaido tumbang. Hal ini sangatlah wajar, secara Kaido juga merupakan pemilik kekuatan Mythical Zoan dengan 3 elemen alam yang menjadi kekuatan serangannya, yaitu elemen api, angin, dan juga petir. Kaido terlihat sudah mulai mencapai batasannya. Ini ditandai dengan awan api penopang Pulau Onigashima yang semakin menipis dan juga guncangan yang terjadi di pulau tersebut. Walaupun demikian, Kaido masih mampu melanjutkan pertarungannya dengan Luffy. Kaido pun kembali berdiri dengan kanabo yang dipenuhi oleh kilatan petir Aosoku Haki tingkat tinggi. Dia pun berkata, "Aku akan mengakhiri ini semua." Namun di sisi lain, Luffy yang masih berada di awan terlihat tersenyum. Dia kembali mengambil petir besar yang ada di dekatnya. Namun tiba-tiba tubuh Luffy mengeluarkan api. Petir yang ada di tangan Luffy pun terlihat dilapisi oleh api yang cukup besar. Kemampuan Luffy ini merupakan sebuah teknik combo langka yang menggabungkan 2 elemen alam sekaligus, yaitu petir dan api. Mode Sun God Nika memang memberikan Luffy sebuah kemampuan untuk bertarung secara bebas sesuai dengan seberapa tinggi imajinasi yang dimiliki oleh Luffy, dan merupakan sebuah kejadian yang sangat mungkin jika Luffy dapat menggabungkan 2 elemen alam menjadi sebuah serangan ultimate-nya. Lalu apakah Kaido mampu bertahan lagi dengan serangan combo 2 elemen alam dari sang dewa Nika ini? Atau malah serangan combo ini akan mengantarkan Kaido ke tempat peristirahatannya yang terakhir? Nah, itulah tadi akhir dari entrit-entritan bocoran dan juga prediksi untuk One Piece chapter 1047 yang akan rilis pada minggu mendatang. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe.